Para sahabat, pemerintahan itu polisentris, polimorfik. Kalau polimorfik itu punya banyak wajah, kalau polisentrik itu senternya tidak hanya satu, pusatnya tidak hanya satu, tapi menyebar kemana-mana. Ini juga sejalan dengan 2 poin ya, bahwa ya pemerintahan itu menjadi arena kontestasi para pihak, dan yang kedua bahwa kekuasaan itu menyebar di mana-mana. Artinya kekuasaan tidak hanya di istana, di parlemen, di birokrasi, tapi ada di mana-mana. Dan pembicaraan tentang kekuasaan hari ini tidak ngomong tentang siapa yang berkuasa, siapa yang memerintah, tapi bagaimana cara berkuasa, bagaimana cara memerintah. Nah, artinya begini, bahwa meskipun kita ini demokrasi gitu, tapi tidak seluruh mekanisme pemerintahan itu bekerja dengan demokrasi. Demokrasi juga bersanding dan bertanding dengan birokrasi, juga dengan yang tidak kalah penting itu teknokrasi. Kalau orang lain sering mengatakan ya demokrasi ini dibajak gitu oleh dinasti, oleh oligarki dan sebagainya. Nah itulah ya konsep-konsep itu, entah itu oligarki, teknokrasi, birokrasi dan sebagainya, ini yang kemudian membuat polimorfik wajah pemerintahan itu sangat beragam, dan kemudian juga senternya itu juga berkembang ke mana-mana. Nah dalam hal ini ini ya, bahwa kekuasaan di dalam pemerintahan sumbernya tidak hanya rakyat ya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan demokrasi itu, tapi bisa juga berasal dari pengetahuan. Pengetahuan adalah kekuasaan. Saya sudah pernah berbicara bahwa pengetahuan kekuasaan ini adalah sumber kekuasaan dari sumber kekuasaan untuk teknokrasi. Nah, salah satu poin penting yang menjadi pembentuk pemerintahan itu tidak hanya rakyat, tapi juga ini ya, pembangunan. Jadi pembangunan, pengetahuan, teknokrasi ini satu tarikan nafas ya. Dan pembangunan ini begini, kalau manusia membangun rumah, kemudian penguasa membangun candi, membangun gedung-gedung tinggi, itu namanya building ya, itu wajar. Dan itu sudah dilakukan lama sebelum konsep pembangunan atau development itu dikenal atau dijalankan. Tetapi pembangunan atau development ini memang lebih rumit, lebih kompleks. Dia menjadi mantra, dia menjadi ideologi yang kemudian dikenal dengan developmentalisme. Kemudian juga menjadi kerangka kerja pemerintah. Jadi pemerintah sangat aktif menjalankan pembangunan. Dan kalau kita membaca literatur, inilah yang kemudian disebut dengan developmental state. Jadi negara yang punya peran aktif, entah melakukan intervensi atau proteksi, regulasi yang luar biasa, juga menjadi pemain utama. Sehingga ini dengan pengalaman Jepang, Chalmers Johnson mengatakan ini developmental state. Dan kemudian ini konsep ini dipakai untuk membicarakan tentang pengalaman Asia Timur, entah itu Korea, Cina, Hong Kong, Taiwan, dan sebagainya, termasuk kemudian juga Singapura. Jadi ini prestasi luar biasa. Ini developmentalisme ini adalah bentuk kapitalisme yang muncul di negara-negara non-barat atau negara-negara yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Bahkan developmentalisme ini juga menjadi sebuah teori template yang dipakai di Indonesia. Ada yang menggunakannya secara positivistik, artinya developmentalistik itu negara developmental atau negara pembangunan itu menjadi sesuatu yang sangat positif untuk memacu industri, memacu pertumbuhan ekonomi, memacu pembangunan gitu ya. Ini sebuah model. Nantinya ini berbeda dengan community driven atau pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat, atau berbeda dengan pembangunan yang digerakkan oleh swasta, penuh oleh pasar ya. Tapi ini negara yang betul-betul hadir memacu pembangunan.
Tapi ada juga yang membaca secara lain, jadi dengan cara pluralis, liberal, artinya negara developmental state ini ya itu sama dengan otoritarianisme. Kalau orang-orang pluralis itu kan tidak suka dengan dengan monopoli ya, entah monopoli yang dilakukan oleh keluarga, oleh negara yang disebut dengan korporatisme, atau oleh keluarga yang disebut dengan dinasti, atau ya dengan jejaring patronase atau klientelisme dan sebagainya. Jadi mereka akan secara kritis ngomong begitu, dan bagi kaum pluralis, developmentalisme ini adalah otoritarianisme. Jadi istilahnya authoritarian developmental state gitu. Jadi artinya punya hubungan dua sisi, otoritarianisme dibutuhkan untuk mendukung pembangunan, dan pembangunan di satu sisi itu sebagai jalan untuk mengawetkan otoritarianisme. Gitu ya. Tapi ada juga pandangan yang lebih post-positivistik dengan konsep developmentality atau konsep governmentality, yang melihat bahwa developmentalisme sebagai ideologi ini itu diskurs sebagai kekuasaan, sebagai operasi kekuasaan. Jadi dia tidak hanya sekedar pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi dia membentuk pemerintah. Nah, oleh karena itu saya tidak lagi bicara developmental state, tapi developmental government. Ya, developmental government ini artinya bukan hanya pemerintah bekerja dengan pembangunan, bukan, tetapi pembangunan itu telah membentuk bahkan menggantikan pemerintahan. Jadi cara mengelola negara kita itu bukan dengan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya. Kalau pemerintahan dalam arti yang sebenarnya itu kan pelayanan, pelindungan, proteksi, distribusi, koersi. Ya, jadi distribusi itu soal pelayanan yang paling penting, kemudian perlindungan itu, proteksi itu ya baik proteksi secara hukum, proteksi secara ekonomi, proteksi secara politik gitu. Dan koersi ya. Jadi koersi itu sebenarnya memaksa secara hukum, memaksa orang bayar pajak dan sebagainya ya. Tapi bukan berarti bahwa ini koersi berlebihan, tetapi mengabaikan sisi yang lain. Jadi pajak itu kan instrumen koersi ya. Tapi yang paling penting pajak itu adalah instrumen untuk citizenship. Bukan hanya sekedar memaksa orang untuk untuk kewajiban, tetapi ini soal kewarganegaraan itu soal hak dan kewajiban. Berhak hidup layak, berhak menikmati layanan publik, wajib taat hukum, wajib membayar pajak. Jadi artinya tidak hanya yang ditekankan di terakhir. Jadi orang bayar pajak tapi nggak bisa yang lain gitu. Jadi ini koersi itu penting, dan banyak studi yang mengatakan bahwa kita itu tidak punya kemampuan negara koersif yang memadai. Indonesia itu tidak mewarisi kekuasaan koersi dari kolonial, tapi lebih banyak mewarisi represi politik. Jadi koersi hukumnya lemah gitu. Tetapi ini ya represi politiknya kuat. Bahkan juga represi hukum. Represi hukum itu ya hukum digunakan untuk menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Kan udah banyak tuh cerita semacam ini ya. Udahlah, saya nggak usah cerita panjang soal ini. Nah, saya ingin mengatakan bahwa developmental government ini namanya ya, itu ya bukan pemerintahan dari rakyat, berbeda dengan demokrasi. Kalau demokrasi kan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau developmental government ini adalah pemerintahan dari pembangunan, oleh pembangunan, dan untuk pembangunan. Ya. Nah, darinya bagaimana? Dari pembangunan. Ya, pembangunan itu kan ideologi dia membimbing dia. Jadi logika berpikirnya, terus kemudian istilahnya data ya. Saya mau ngomong data aja kok susah ya. Data itu logika pembangunan. Kalau aspirasi itu logika demokrasi. Kalau demokrasi ya dari rakyat itu artinya aspirasi rakyat.
Kalau dari pembangunan ya data. Jadi ada kalimat begini ya, membangun itu mahal, membangun tanpa data itu lebih mahal. Walah, itu cuma argumen bagi orang untuk memburu data. Jadi baik itu gagasan maupun data ya, lalu dikenal juga dengan evidence based policy making. Jadi untuk membuat kebijakan pembangunan itu dasarnya adalah bukti. Bukti itu ya pakai metadata statistik itu ya, duk wah, luar biasa itu. Tapi nggak ada istilah pembangunan berbasis saksi, nggak ada ya. Adanya cuma berbasis bukti. Jadi saksi itu aspirasi atau testimoni itu dianggap subjektif. Kalau bukti, nah, itu dianggap objektif. Tapi yang objektif, yang bukti itu tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Karena bukti itu diperoleh ya peristiwa-peristiwa yang terjadi, tapi omongan orang. Dan yang jauh lebih penting, mereka melakukan dengan cara survei, kuesioner, ya, dengan sensus. Itu ya, yang semuanya dipakai gitu ya. Kemudian yang kedua ya dengan pembangunan ya dengan perencanaan. Kita kan mengenal ada pembangunan nasional, ada pembangunan ekonomi. Wah, pokoknya semuanya dilabeli pembangunan dan kita punya undang-undang perencanaan pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional. Kalau zaman Orde Baru kita mengenal Baru Pelita gitu ya. Nah, ini namanya oleh pembangunan itu bahwa pemerintahan itu digantikan dengan logika itu. Logika sektoral, lalu kemudian kita mengenal ada ego sektoral, ya. Ada perencanaan, ada implementasi, ada penganggaran, implementasi, evaluasi, dan sebagainya gitu ya. Yang ini sebenarnya tidak mencerminkan fungsi-fungsi pemerintahan dalam arti yang sebenarnya. Bukan berarti pelayanan dan pelindungan tidak ada. Tetapi semuanya itu dikerangkai dengan pembangunan, dan pembangunan itu kan sifatnya ini ya, goals, target, indikator. Ya, jadi cara berkuasanya itu dengan goals, dengan tujuan. Dan tujuannya itu reduksi ya. Kalau misalnya tujuan kita masyarakat adil makmur, atau kalau keuangan negara, uang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi kalau logika pembangunan, logika teknokrasi diturunkan menjadi anggaran berbasis kinerja ya. Jadi nanti kinerja ini yang kemudian menjadi ini ya, goals, menjadi target, menjadi standar dan indikator. Jadi artinya jadi berbasis bukti dan sebagainya itu nanti dikerangkai dengan itu. Artinya ini pembangunan dengan segala nalarnya, tujuannya, teorisasinya, ilmunya itu ya menjadi ideologi, menjadi kerangka kerja bagi pemerintahan. Jadi artinya logika pemerintahan tidak memakai logika pemerintahan, tetapi pakai logika pembangunan, dan ini adalah sebuah cara memerintah yang anti politik. Pemerintahan pun itu sudah digerogoti ya, pemerintahan rasa perkantoran, pemerintahan rasa manajemen publik, pemerintahan rasa administrasi, pemerintahan rasa perkapalan itu sudah anti politik. Nah, ini digerogoti lagi oleh pembangunan sehingga ini the death of politics ya. Jadi politik itu mati. Politik itu apa toh? Politik itu adalah soal nilai seperti keadilan, kemakmuran itu kan nilai ya. Lalu juga kepentingan dan aspirasi rakyat. Itu namanya politik. Tetapi ini dengan pembangunan maka itu nggak muncul. Nah, oleh karena itu kan sekarang ini diimbangi ada polimorfiknya itu atau polisentrisnya ya. Pembangunan itu tidak memuaskan sehingga mengapa presiden itu sering bicara rakyat, ya, lalu turun langsung ke rakyat. Karena kalau mengikuti kerangka kerja logical framework pembangunan, maka ya tanpa presiden pun ya bisa, tanpa bupati, tanpa gubernur bisa. Lalu apa ada gunanya presiden? Nah, karena itu ini kan rakyat. Presiden itu ada karena rakyat, gubernur ada karena rakyat. Karena itu harus menjalankan governing by gitu ya. Jadi dengan cara-cara yang dekat sama rakyat. Kalau sama pembangunan ya cukup dengan data, dengan planning, dengan logical framework dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk ya pastilah kita mengenal dasus governance for development.
Wah, itu luar biasa governance for development. Jadi governance sendiri itu sudah melucuti mereduksi government gitu ya. Udah pokoknya ini kekacauannya udah berlapis-lapis. Kemudian dia digunakan untuk ya mengabdi pada pembangunan. Jadi apa yang kita kerjakan ya bukan toranya, bukan. Mau cari data dan sebagainya ya pembangunan. Jadi semata-mata pembangunan itu nanti ada indikatornya yang akan dicapai, misalnya stunting yang turun, kemiskinan yang turun, pokoknya angka-angka itu ya. Nah, oleh karena itu ini dari hari ke hari itu kan mengalami kemerosotan ya. Kalau dulu kita mengenal legitimasi, kalau legitimasi itu kan dasarnya persetujuan rakyat. Legitimasi itu nanti menghasilkan legacy yang terus-menerus dikenang oleh rakyat yang punya sumbangan bagi rakyat. Lalu menurun menjadi kinerja dalam manajemen publik dan turun lagi ini ya kalau kita menggunakan cara pandang governmentality ada ini ya, ada istilah performativity ya, pertunjukan atau pencitraan. Yang penting datanya itu beres. Yang penting WTP wajar tanpa pengecualian. Ya itu aja semuanya, itu namanya performativity. Jadi bukan legitimasi. Yang kinerja aja sudah merupakan sebuah reduksi atas legitimasi, ini direduksi terus-menerus gitu ya. Nah ini saya kira bertanding ya, jadi demokrasi itu digerogoti oleh pembangunan, oleh teknokrasi, oleh pengetahuan, oleh banyak hal lah. Artinya problem di negeri ini bukan hanya sekedar dinasti, bukan hanya oligarki, tapi hari ke hari everyday life, governance, pemerintahan yang bersentuhan dengan rakyat secara langsung ini justru diambil alih oleh teknokrasi pembangunan. Ya, jadi saya sering mengatakan bahwa tahta dikuasai oleh dinasti, harta itu dikuasai oleh oligarki, lalu kalau rakyat, desa, pelayanan dan sebagainya dikuasai oleh teknokrasi. Dan teknokrasi dengan developmental government, pemerintahan pembangunan itu ya dua sisi mata uang.